Pacaran beda agama tapi nekat ke wedding exhibition. Masalah restu mah belakangan. Ini Mimin mau cari entertainment. Yang Mimin coba samperin ini booth yang paling pertama guys, namanya Vinoki Entertainment. Dilihat dari sosmednya kayaknya lumayan trusted sih. Setelah ngobrol-ngobrol kayaknya kita kurang cocok di budgetingnya. Kita siapnya cuma 50% dari budget yang mereka tentukan. Vinoki ini emang terkenal pricey. Kakak, aku tolong dikasih diskon dong. Kan followersku di Instagram udah 1 juta dan TikTok udah 4,5 juta. No. Vinoki Entertainment sudah terkenal. Maaf ya, jadi tidak ada diskon. Nah rencananya Mimin Cowok tuh mau ngajuin barter, barangkali dikasih. Ternyata diskon pun nggak dikasih. Kira-kira kenapa ini nggak dikasih? Iya, mohon maaf sekali. Karena Vinoki sendiri itu sudah terkenal dan kita mengutamakan kualitas. Pikir-pikir ya juga sih, portofolionya mereka bagus banget. Kalau kakak beneran artis, terkenal, acaranya pakai Vinoki, bisa lebih terkenal. Ya ini Mimin masih nabung-nabung dulu lah buat undang mereka. Kalau Indonesia punya nasi Padang, Malaysia nggak punya nasi Padang kok guys. Dan mereka juga gak pernah ngaku-ngaku punya nasi Padang kok. Soalnya mereka tuh udah punya nasi kandar. Jadi ini tuh nasi yang disiram beberapa jenis kari gitu. BTW kenapa sih kuahnya nggak dibikin langsung jadi satu aja? Kan enak ya, cuman sekali nyiram. Kali ini Mimin Cowok mau hiperaktif buat nyobain nasi kandar Sadam yang viral di Kuala Lumpur. Masalah authenticity jangan diragukan lagi ya guys, soalnya yang jual tuh India Muslim. Yang notabene-nya tuh ahli banget kalau disuruh bikin kuah kari kayak gini. Untuk jenis lauknya kalian bisa pilih unggas, mamalia maupun seafood. Tapi the best recommendation-nya tuh ayam goreng Sadam dan sotongnya ini. Ukurannya gede juga ya guys. Bahan baku yang mereka pilih tuh fresh, cuminya nggak amis. Dan ayam gorengnya ini dalamnya juga super juicy. Untuk cita rasa rempahnya sendiri lebih mengarah ke India ya guys, jadi beda banget sama nasi Padang. Jadi jangan dibanding-bandingin lagi ya. Kayaknya dari tadi nggak ada yang banding-bandingin deh. Iya ya, malah kita berdua yang banding-bandingin. Buat kalian yang penasaran, ini tuh lokasinya strategis banget kok. Tepatnya di Jalan Segambut Pusat nomor 58. Guys, ini nemuin minuman yang wadahnya tuh unik dan lucu kayak gini. Kayaknya orang-orang ini juga antre karena salfok sama botolnya yang lucu deh. Namanya tuh hijau guys, dan ini cabang pertamanya yang ada di Cibinong Mall. Sebenarnya ini tuh minuman teh, tapi variannya macem-macem. Bisa dibikin teh original atau milk tea yang creamy. Belum banyak diomongin dan ini tuh underrated banget emang. Harganya juga cuma 20.000 sampai 25.000 aja. Emang sih pertama pasti salfok sama wadah tehnya yang unik, kotak kayak gini. Tapi Mimi juga tertarik banget sama varian tehnya yang macem-macem guys. Bener-bener detail banget bikinnya. Mimin aja sampai borong segini banyaknya guys. Kan seru kalau punya semua varian botolnya juga. Ya ampun, lucu banget. Yang pertama ini ada Mauchian Jasmine Green Tea. Wangi melatinya kuat banget dan enaknya kalau nggak suka terlalu manis bisa request less sugar ya guys. Yang ini Spring Gold Muscat Grape Tea. Katanya tehnya ini dipanen cuma sekali pas musim semi doang. Yang jadi favorit itu Charcoal Roasted Milk Tea. Tehnya dipanggang pakai bincotan alias arang premium dari Jepang. Dan creamy dari milk tea-nya ini enak banget. Mereka benar-benar perhatiin ya setiap varian tehnya. Cita rasanya tuh beda-beda. Yang ini juga milk tea guys, tapi tehnya pakai rose pure. Tehnya dicampur sama mawar, jadi harum aftertaste-nya. Nah kalau udah selesai minum, wadahnya jangan dibuang. Mending dibawa pulang, dicuci, dan bisa dijadiin kotak pensil buat sekolah. Atau wadah makeup, jadi bisa ngurangin sampah plastik. Alasan bawa oleh-oleh Falala coklat tuh karena yang pertama halal MUI, kedua karena affordable, dan yang ketiga mereka tuh pakai coklat premium, terus teksturnya lumer. Jadi tiap ke Bali, Mimin nggak pernah skip tuh bawa oleh-oleh Falala coklat buat orang-orang tercinta. Dan senengnya lagi, di sini tuh 100% halal MUI ya. Tuh yang beli berkerudung semua, Masya Allah tabarakallah. Jadi semua bisa ngerasain Falala coklat, termasuk Mimin Cowok. Begitu dibuka, ya ampun, packagingnya premium banget. Jadi Falala tuh spesialisnya nama coklat khas Jepang ya. Kita cobain yuk yang varian dark coklat. Ya ampun, pahit gurihnya. Dia tuh pakai biji coklat asli Bali, membantu menyejahterakan petani lokal. Kita cobain yuk yang matcha. Ya ampun, matchanya tuh wangi, sepet, dan feeling Mimin ini kayaknya pakai ceremonial grade deh. Mereka juga ada varian baru, extra dark dan Bali's Coffee. Ini tuh perpaduan luar biasa biji kopi dan kakao hasil panen dari petani lokal Bali. Menurut Mimin ini varian the best. Tadi cobain yang dark udah pahit dan gurih banget. Kira-kira yang extra dark gimana ya? Wah, dia tuh intens banget sampai memunculkan aftertaste yang kaya akan cita rasa. Cus, borong oleh-oleh Falala coklat. Itu leker pinggir jalan yang lagi happening banget guys. Namanya leker Magnus. Harus sabar-sabar ngantri mah kalau di sini. Antriannya banyak. Mimin nyamperin pas baru buka. Kita lagi ngadon.
Tuh ini bikinnya dadakan ya guys. Dan toppingnya tuh banyak banget. Kurang lebih sekitar 100 toppingan loh. Mimin sampai bingung loh pilih topping apa. Dan meskipun kaki limaan, tapi topping yang mereka pakai ini premium ya guys. Dan mereka tuh masaknya bersih banget, sangat tidak perindapan. Meskipun antriannya banyak, tapi nunggunya nggak lama. Minimal 5 layer bang. Harganya juga murah meriah. Mulai dari 4.000. Lama murahnya. Masih panas ini guys. Mereka jual topping manis dan juga savory. Ini yang original. Wow. Dengar sendiri ya betapa renyahnya. Wow. Yang ini isi pisang guys. Gak cuma renyah doang, tapi dia tuh kalau ngisi topping generous. Pisangnya jujur ini lebih enak daripada yang di Semarang. Plus penjualnya juga nggak jutek. Mimin nobatkan jadi leker terenak yang pernah Mimin cobain. Isinya tuh tebel banget, tapi tetap renyah guys luarnya. Luar biasa guys. Ini flagshipnya telur, kornet, keju, dan sosis. Tebel banget. Yang asin ini juga wajib kalian cobain guys. Enak pol. Kayaknya nggak fair sih kalau cobain yang topping manis doang. Wow. Kalap dong Mimin. Ini yang smoke beef guys. Suslah samperin leker maknyus yang ada di Jalan Paus, Rawamangun, dan Jalan Penggilingan, Cakung. Cuman di sini kalian bisa makan steak 1 kilo sekaligus dan dagingnya bukan meltik loh. Spesialis kuliner yang porsinya jumbo di Indonesia tuh ternyata ada di Bandung guys. Ini nih namanya Jumbo Eatery. Semua masakannya dibikin serba jumbo. Gak cuma makanannya doang yang jumbo, tapi tempatnya juga jumbo banget. Saking luasnya ya sampai bisa diisi 300 orang loh. Kalau pesen makanan di sini hati-hati guys, karena yang datang bakalan jumbo porsinya. Kayak ini nih pesen steak yang datang 1 kilo daging guys, dan ini bukan meltik loh. Daging steaknya tuh empuk, juicy. Pantesan aja sih, soalnya Jumbo Eatery ini emang spesialisnya steak guys. Legend banget sejak tahun 2018 dan sudah halal certified. Steaknya tuh udah lengkap sama kentang goreng, aneka saus, dan salad sayur. Gak usah takut bakal dingin steaknya karena semua disajiin pakai hot plate, jadi panasnya lebih lama. Yang ini namanya oversized chicken, sesuai namanya ya, bener-bener se-oversize itu ukuran ayamnya. Sausnya bisa pilih yang ori atau yang pedes kayak gini. Ini chicken steaknya crispy dan sausnya enak banget. Udah lengkap sama kondimen-kondimennya juga. Pokoknya kalau kesini jangan datang sendirian, harus rame-rame. Terus sekalian bisa mukbang bareng monster mozzarella cheese platter. Mozzarellanya langsung disiramin di depan muka kita. Isiannya tuh ada butter rice, sosis, chicken popcorn, beef burger, dan wedges. Dan ini beratnya 1,5 kilo. Lihat deh mozzarella cheese-nya lumer gitu guys, enak banget. Bahkan ya minumannya pun juga dibikin jumbo guys. Whipped cream-nya dibikin menggunung kayak gini. Aduh, gak cuman ukuran doang yang enak, tapi rasanya juga beneran seenak itu. Nah kalau kalian ulang tahun rayain aja di sini. Dapat diskon 15%. Niat banget lagi kasih cake dan surprise-nya. Udah gitu masih dapat goodie bag loh dari Jumbo Eatery. Lucu banget kan isiannya? Yang penasaran cuy samperin Jumbo Eatery. Ke Bandung emang wajib hukumnya makan batagor. Batagornya mekar-mekar dikasih indomie goreng terus disiram bumbu kacang yang merah. Enak banget guys. Tapi kalau di sini batagornya ada yang disiram kuah kaldu loh guys. Aduh, Bandung mah soal jajanan emang gak ada lawan. Catet ya, nama lokasinya tuh Batagor Sinar Kencana. Gila, ini tuh waiting list sampai sebanyak itu guys. Yang makan di dalam juga serami ini. Mulai ngadon sampai goreng batagornya langsung di tempat. Emang dari awal udah kelihatan menggiurkan ya batagornya. Selain batagor, di sini juga terkenal sama mie kocok Bandungnya guys. Isinya tuh udah ada tetelan, daging, dan juga kikil. Kikilnya aja sebersih ini loh. Terus disiram sama kuah mie kocok yang bisa buat batagor kuah nanti guys. Oke, cobain batagor orinya dulu ya. Ini Mimin udah tambahin kecap yang banyak. Batagor mereka ini spesial karena adonannya pakai daging ikan tenggiri asli dan udang. Pantesan aromanya tuh wangi banget. Nah ini Mimin cobain batagornya pakai kuah mie kocok dan indomie. Wah parah, enak banget guys. Tekstur batagornya kenyal terus dipaduin sama lembutnya tahu Bandung. Tambahin sambal yang banyak deh biar makin mantep. Nih baksonya ya ampun jumbo bener itu. Dan kuah kaldu sapinya ini bener-bener berasa banget. Gak nyangka ternyata seenak ini batagor pakai kuah. Mimin kasih nilai 10/10. Ada menu yang kreatif banget guys, namanya bacagor. Batagor cakwe goreng. Luarannya garing dan cakwenya tuh kenyal. Parah sih, jajanan di sini tuh kreatif dan rasanya tuh enak-enak guys. Minumnya es persik dengan buah peach yang melimpah dan nyegeri. Jangan lupa bawa Batagor Sinar Kencana besekan buat oleh-oleh ya. Yuk cobain. Udah digoreng dengan teknik deep frying, ayam goreng ini tuh warnanya tetap merah. Bahkan pas Mimin gigit ayamnya, sampai ke dalam dagingnya warnanya merah loh guys. Jadi ini nih yang jual ayam berwarna merah itu, ayam ponggol.
Warnanya tuh merah karena ayamnya dimarinasi smoked paprika powder. Jadi ini tuh ayam goreng ala Malaysia guys. Jangan-jangan ayam diupin-ipin kayak gini juga ya. Mimin salfok deh, sekali goreng bisa sebanyak itu loh ayamnya. Dan makannya ini pakai nasi lemak yang warnanya biru guys. Kenapa warnanya harus biru ya? Suasananya ini Mimin kayak berasa di Malaysia gitu. Otentik banget masakannya. Semuanya digoreng-goreng dadakan. Jadi pas nyampe ke meja kita tuh masih panas guys. Mantep banget. Gak heran juga kalau tempat mereka tuh selalu rame orang makan guys. Nah kalian bisa pilih-pilih tuh paketnya. Kayak ini nih, ponggol pas. Ada nasi, tahu, tempe, sambal, dan ayam goreng rempah pastinya. Tuh gede banget loh ini ayamnya. Bumbunya berempah banget sampai ke dalam-dalam guys. Kalau mau yang lebih komplit lagi pesen yang ponggol gokil. Ada tambahan telur ceploknya. Nah yang Mimin suka, sambal mereka ini persis banget kayak yang Mimin makan di Malaysia. Pedesnya nampak. Terus tekstur ayamnya ini luarnya garing tapi dalam dagingnya tuh juicy banget. Oh ya, setiap paketnya udah datang sama es teh juga ya. Jangan lupa pesen filet ayam dan tahu lada garam, terus kulit merah dan ceker merah. Buset, penuh banget ya piring Mimin. Orang Malaysia pun kalau makan ini pasti bilang enak guys. Terus cekernya ini boneless loh, jadi langsung hap aja. Beuh, nikmat banget. Ayam ponggol ini wajib kalian cobain pokoknya. Donat yang pas dimakan toppingnya langsung banjir kemana-mana, dan jenisnya aja udah kelas banget ya, nggak kayak donat punya kekasih yang nggak dianggap itu. Ini nih namanya Pido Donat. Bukan viral karena aji mumpung ya. Dari 2020 mereka tuh udah viral di Sukabumi dan sekarang alhamdulillah buka outlet di Bandung. Ini baru artisan donat. Dibuatnya hati-hati, penuh cinta, dan toppingnya tuh bener-bener dibuat satu persatu sesuai orderan loh. Variannya banyak banget dan yang jelas harganya affordable dengan kualitas premium. Yang ini Belgian chocolate guys, bener-bener sampai luber-luber gitu dong coklatnya. Topping-toppingnya tuh bener-bener premium banget. Yang ini dalamnya potongan real strawberry asli. Dan donatnya ini pakai 100% butter, jadi nggak minyakan sama sekali dan pastinya nggak bikin aneh. Varian paling favorit tuh strawberry yogurt guys. Dalamnya ini yogurtnya dingin dan manisnya tuh nggak terlalu lebay gitu loh. Parah sih, ini enak banget. Oh iya, donatnya ada yang versi topping savory ya. Kayak ini nih, ada sosis mozza dan pizza. Terus bahkan bisa jadi burger juga loh. Isinya ada keju dan patty daging asli. Oh ya, Pido Donat ini 100% halal ya guys. Dengerin guys. Yang ini donat creamy brulee. Toppingnya karamel gini guys, kriuk-kriuk bercampur lembutnya tekstur donat. Bahkan minuman mereka kayak strawberry milk dan coffee milknya ini juga enak. Pokoknya kalian wajib cobain Pido Donat.